Yesus, Engkau yang termanis dalam hidup kami, Tuhan. There is no one like you, Jesus. No one like you, Lord. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Kau yang termanis, Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, Kami mengasihi-Mu. ku cinta selamanya. Kau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Tidak ada satupun pribadi seperti Engkau, Tuhan. Kau yang terindah, Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami alami, situasi seperti apapun yang kami alami, Engkau yang termanis, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Tiada seperti-Mu, Bapa. Sama-sama naikkan sembah. Katakan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat hidupku, buat keluargaku, buat masa depanku. Engkau yang termanis, Yesus yang termanis. Panggil nama Yesus.
yang termanis. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Wah. Ku cinta selamanya. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus yang termanis, Yesus, katakan Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Yesus, Engkau termanis bagi jiwa kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami. Mari panggil namanya, katakan Yesus. Haleluya. Jesus. Mari katakan lagi Yesus. Engkau termanis bagi kami, Engkau jawaban bagi hidup kami. Bapak Ibu boleh angkat tangan, katakan, I am loved, I am blessed, I am anointed, I am smart, I can do anything. Dalam Yesus, saudara dan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lambaikan tangannya dan sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi, katakan amin. Dua tangan, katakan amin. Boleh tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kurang mantap, lebih semangat lagi, amin. Haleluya. Panggil namanya Yesus. Amin. Sebelum duduk, bilang kiri kananmu, hari ini kamu cantik sekali. Amin. Bilang saudaraku, kepada yang pria-pria sebelah kiri kananmu, hari ini kamu lebih ganteng dari Pak Agung. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Kurang mantap, shalom. Kunci apa ini? F. Siapa yang diberkati Tuhan pagi ini? Shalom, coba ambil kunci C. Amin. C ya. Amin. Shalom. Masih ingat lagu kemarin? Jesus love me, this I know.
For the Bible. Sebentar, ini agak fals di sininya. Indra nyanyi. Saya nggak pernah fals, pemusik yang fals ini. 1, 2, 3. Jesus love me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him Belong. They are weak, but he is strong. Sama-sama angkat tangan. Yes. Yes. Jesus loves me. Yes. Jesus loves me. Oh Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amin. Seperti kesaksian minggu lalu yang saya sampaikan, boleh musik terus. Satu pendeta ditugaskan di rumah sakit jiwa di Oregon, Amerika. Dan gila, orang-orang gila di rumah sakit itu gila yang paling parah. Hampir tidak pakai baju. Ketika pendeta ini ditaruh di situ, dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Mau khotbah, mau apa? Khotbah perpuluhan, khotbah akhir zaman atau apapun. Cuman 3 respon dari orang-orang gila tersebut, yaitu mengerang, merintih, dan ketawa tanpa makna. Saudara, dia nyanyi lagu ini satu kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada apa-apa yang terjadi. 1 jam, dia pulang. Besok dia nyanyi lagu yang sama. Besoknya lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Singkat cerita 1 bulan, ada 36 orang yang gilanya paling parah. Yang dirawat di bangsal yang paling diisolasi. Pindah ke tempat yang paling ringan. Sebelum 1 bulan itu, saudara, ketika pendeta ini nyanyi sendirian, gak ada satupun yang ikut nyanyi. Tapi satu persatu di minggu pertama, minggu kedua, orang-orang gila itu mulai nyanyi. Lagu yang sama. Jesus love you, Jesus love me. Alkitab mengatakan demikian. Dalam 1 tahun, dia hanya nyanyi lagu ini. Dan apa yang terjadi, saudara? 1 tahun, 365 hari, dia nyanyi lagu ini. Tiap hari. Rumah sakit jiwa itu kosong. Pulang ke rumah. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Sembuh semua, tersisa 2 orang. 2 orang ini nggak nyanyi, maka pastikan Anda jangan nggak nyanyi. Nanti nggak pulang dari sini, saudara. Halo Shalom. Pak Bu, saya nggak saksikan ini, saya punya kesaksian. Kenapa saya ngajak tadi nyanyi lagu, saya minta worship leader, Yesus termanis buat jiwaku. Saya pernah dikirim 4 orang gila, saudara. 3 orang Chinese, 1 orang Batak. 3 karena narkoba, 1 karena kuasa gelap. Saya ingat itu. Dan saudara, 1 dari Depok, 1 dari mana, dan 1 ini alumni Proskuneo. Bang Williar, saudara. Bang Williar telepon saya, Pak Agung, ini murid saya, pinter main musik, tapi gila karena narkoba. Tolong Pak Agung tangani. Tuhan bicara ke saya harus Pak Agung. Udahlah gak usah ngomong Tuhan. Kamu mau limpahkan itu aja ke saya bilang begitu. Saudara, saya dengan Budion bingung. Mau bagaimana orang gila begini? Kalau dari narkoba itu parah, saudara. Susah sembuhnya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu untuk 4 orang ini? Saya saksikan ini di ibadah jam 5 sore minggu lalu. Saya lupa menyaksikan karena ya Roh Kudus gak ingatkan saya di ibadah jam 9. Saya mau sampaikan buat saudara. 1 orang gila bahkan dari latar belakang non-Kristen,
Muslim, saudara. Orang tuanya bilang begini, Pak Agung, Pak Pendeta, kalau anak saya sembuh, saya satu keluarga akan percaya Yesus, Tuhanmu. 4, saudara. Yang paling parah ini justru yang di latar belakang agama lain. Saudara, satu kali saya bawa ke Cimahi, saya tinggal di rumah dinas tentara. Enggak pakai shower, pakai bak mandi, saudara. Dingin. Saudara, dia masuk kamar mandi, dia mandi. 2 jam enggak keluar. Taunya ngapa? Berendam di air dingin, saudara. 2 jam. Di bak begitu. Apa yang saya berdoa juga, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tuhan hanya bawa dia tiap hari ibadah. Saya bawa dia Pondok Daud, saudara, tiap hari. 4 orang ini, saudaraku, kalau lagi Pondok Daud, lagi nyembah Tuhan. Ada yang tidur, glosor, ada yang ngiler, dan sebagainya. Saudara, puji Tuhan, 1 tahun, 4-empatnya pulang sembuh, saudara. Satu keluarga non-Kristen ini percaya Yesus. Maka Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan bukan sekedar teori. Lepaskan pengurapan dan kuasa Yesus yang ada dalam diri saudara. Ini judul khotbah minggu lalu, saya selesaikan bagian yang kedua. Lepaskan kuasa Yesus ke dalam situasi kondisimu. Saya melihat banyak mujizat terjadi ketika rahasia ini diungkapkan kepada jemaat. Banyak orang berpikir, apakah saya diurapi? You are anointed, engkau telah beroleh pengurapan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan, bukan akan. Kamu telah diurapi. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Kadang orang merasa, Pak, apakah saya masih diurapi? Saya kok nggak ngerasa apa-apa. Apa saya masih ada pengurapan? Pengurapan bukan bicara perasaan, walaupun kadang pengurapan bisa dirasakan. Pengurapan bukan bicara manifestasi rebah ke depan, rebah ke belakang. Walau kadang pengurapan juga ada manifestasi seperti itu. Pengurapan bicara tentang apa? Anointing atau sesuatu yang ilahi yang diberikan kepada setiap saudara dan saya. Maka Daud berkata dalam Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara, Tuhan tahu bahwa hidup ini peperangan. Tuhan tahu seperti renungan yang pagi ini saya share dalam grup-grup WA. Dari 6 kesesakan, bahkan dari 7 malapetaka, engkau akan dilepaskan. Artinya bahwa Tuhan tahu Anda ada di dunia, walaupun kita bukan berasal dari dunia. Tuhan tahu hidup ini perjuangan, hidup ini peperangan. Ada masa-masa di mana engkau mengalami kesesakan. Maka kenapa engkau diurapi? Supaya engkau mengalami kemenangan. Kemenangan bukan sesuatu yang harus kita rebut, tapi sesuatu yang harus kita ambil. Karena Yesus di kayu salib berkata, tetelestai, sudah selesai. Saudaraku, Daud ngomong begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud menyaksikan bagaimana ketika Saul menerima pengurapan, Saul menang, dan menang. Sampai akhirnya pengurapan dalam diri Saul diambil karena ketidaktaatan Saul. Akhirnya Saul menjadi pecundang. Dan kemudian Daud melihat ketika dia diurapi. Apa yang terjadi? Singa, beruang, serigala, Goliat ditaklukkannya. Daud tahu ketika dia menerima pengurapan. Dia menang dalam setiap pertempuran sebagai Raja Israel. Dan seluruh janji Allah untuk wilayah Israel bukan digenapi di zaman Yosua. Tapi di zaman Daud. Maka saudaraku, kenapa Tuhan mengurapi saudara? Supaya saudara terus memenangkan dalam kehidupan ini. 4 golongan seperti saya katakan. Ada 1 golongan orang Kristen yang tidak tahu dia diurapi. Dan dia punya kuasa. Yang kedua, ada orang-orang Kristen yang tahu dia diurapi dan dia punya kuasa. Tapi tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Yang ketiga, ada golongan orang Kristen yang tahu dia diurapi. Ada kuasa yang ada dalam dirinya. Tapi dia sering lalai
Dan dia tahu cara menggunakannya, tapi dia sering lalai menggunakan pengurapan dan kuasa yang ada di dalam dirinya. Dan yang keempat, ini doa dan harapan saya untuk setiap saudara. Anda tahu Anda diurapi, Anda tahu Anda punya kuasa, dan Anda tahu cara menggunakannya, dan Anda selalu menggunakannya. Ini doa saya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, bagaimana cara kita melepaskan pengurapan yang ada dalam diri kita, saudara? Mana quote-nya, saudara? Dengan cara memanggil nama Yesus. Maka Roma berkata, siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Maka saudaraku, saya sampaikan, kegilaan apa yang sedang engkau alami hari ini? Mungkin rumah tanggamu yang gila, mungkin bisnismu lagi ngalami kegilaan, mungkin hidupmu lagi gila, atau benar-benar engkau ada di situasi yang gila. Engkau sedang mengalami gangguan depresi, atau mental illness, atau apapun, saudara. Yesus, nama yang termanis. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Saat Anda sedang melepaskan pengurapannya, panggillah nama Yesus saat kamu patah semangat. Dan pengurapannya akan mengangkat rohmu jika Anda merasa kering dan kosong. Mari angkat tangan sama-sama katakan, yes. Kurang keras. Kurang keras. Saudara, saat saya bangun tidur, saat saya menghadapi situasi yang sulit, saat saya menghadapi masalah yang berat, apa yang saya lakukan? Saya tahu saya diurapi. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya serukan nama Yesus. Boleh suara pelan, boleh suara keras dalam hidup saya. Saya kepanggil, Yesus, Yesus, Yesus. Ketika saya mengatakan demikian, Tuhan mengangkat roh saya. Saya kembali bersemangat, saya kembali bergairah. Kadang-kadang pengen menyerah, saudara. Dalam pelayanan kadang-kadang pengen menyerah, kita udah lakukan yang terbaik. Kita udah lakukan seperti ini. Tapi kita gak bisa memuaskan semua orang, kadang pengen menyerah. Saat seperti itu, panggil nama Yesus. Saat engkau sakit pun, panggil nama Yesus. Ketika engkau berseru memanggil Yesus, halo shalom, ayo panggil nama. Ketika engkau panggil nama Yesus, engkau sedang melepaskan pengurapan yang ada dalam dirimu. Ke dalam situasi dan kondisimu, sesuatu akan berubah dalam hidup saudara. Sesederhana itu, iya. Sebab gak ada nama lain yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Absen semua nama penyakit, absen. Takluk pada nama Yesus. Absen semua masalah, absen semua nama kerugian, kebangkrutan, resesi, absen semua problema. Takluk pada nama Yesus. Saya percaya ketika kita panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, yang dianugerahkan kepada kita. Jadi gimana cara melepaskan pengurapan yang ada dalam dirimu? Engkau sadar, engkau diurapi, engkau sadar. Caranya adalah apa? Panggil nama Yesus. Sederhana. Sebab nama itu nama yang berkuasa. Ingat Bartimius, Yesus. Sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali. Apakah Yesus gak dengar? Yesus dengar. Tapi Yesus diam. Orang-orang mencoba membungkam mulut Bartimius. Tapi Bartimius terus semakin keras, Yesus. Sampai Yesus berhenti. Panggillah, apa yang kamu mau aku lakukan. Rabuni supaya aku dapat melihat. Jadilah seperti imanmu. Hari ini ketika engkau memanggil nama Yesus, saya percaya Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan bertanya, apa yang kamu mau aku lakukan bagimu. Jadilah seperti yang kau percayai. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangan paling meriah. Yuk kita ganti kata Anda dengan kata saya. 1, 2, 3. Saat saya manggil nama Yesus, saya sedang. Panggillah nama Yesus saat saudara. Pengurapannya akan mengangkat roh Anda. Saat Anda merasa kering dan kosong, katakan. Lagi katakan. Bahkan saat engkau menghadapi masalah situasi yang gila, panggil nama Yesus. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup saudara. Next saudaraku, satu lagi kita lihat saudara. Pengurapan yang Anda telah terima dari Yesus itu netep dalam hidupmu. Dan dilepaskan ke dalam keadaan Anda kapan? Saat Anda berseru memanggil nama Yesus. Lihat di depan. Ini kunci mobil saya. Saya punya mobil. Saya bisa masuk buka pintu. Tapi mobil ini gak akan pernah keluar dari halaman BTC, dari parkiran BTC. Kalau saya gak starter. Hal yang sama, engkau telah diurapi, engkau punya Yesus, engkau punya pengurapan.
Tapi kalau kamu gak pernah starter, pengurapan Tuhannya tetap tinggal dalam dirimu. Gak pernah terlepas. Pengurapan untuk berperang. Pengurapan untuk menaklukkan musuh. Jadi panggillah nama Yesus, engkau seperti men-starter mobil. Dan mobil ini akan bergerak dalam nama Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana melepaskan kuasa yang ada di dalam saudara. Sadarkah Anda di dalam diri saudara ada kuasa yang bekerja. Efesus 3 ayat 20 mengatakan demikian. Kita lihat, bagi dialah yang dapat melakukan. Sama-sama baca. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku, ternyata di dalam saudara, di tengah-tengah saudara, di dalam diri saudara, taruh tangan di dadamu, ada kuasa yang bekerja. Oh, aminnya cuma 3 orang, saudara. Amin. Saudara nggak nyanyi, nggak amin, hati-hati nggak pulang nanti saudaraku ya. Halo Shalom, semangat terus. Terus semangat. Gimana kabarmu? Lebih mantap, gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur. Diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa saya doakan dan yang saya pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perlu Anda sadari ada kuasa yang bekerja di dalam diri saudara. Dan kalau kuasa itu bekerja di dalam diri saudara, dia melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang bisa kita doakan atau pikirkan. Gimana cara melepaskan kuasa yang bekerja di dalam kita ini? Shalom, shalom. Tolong perhatikan saya. Ada kuasa yang bekerja di dalam saya. Bilang sama saya. Kuasa siapa? Yesus. Anda harus sadar Anda punya kuasa. Ada kuasa yang sudah ditaruh di dalam diri saudara. Nah, bagaimana kuasa itu bekerja di dalam situasi kondisi saudara? Bagaimana kuasa itu bekerja di dalam hidup saudara? Hari ini saya mau ajar buat saudara, gimana cara melepaskan kuasa yang bekerja di dalam diri saudara. Yaitu dengan cara apa saudara? Yeremia 33:3 berkata demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, cara melepaskan pengurapan, kita berseru memanggil nama Yesus. Cara melepaskan kuasa, kita berseru berdoa. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berdoa, berserulah kepadaku. Maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Dengan cara bagaimana kita berseru berdoa. Efesus 6, kita lihat saudaraku. Dalam Efesus 6 dikatakan demikian. Ayatnya ada, ayo next saudara. Ayat 17-18, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Tolong catat kata dalam segala doa dan permohonan, nanti itu akan diulang, bahasanya sama. Berdoalah setiap waktu, baca yang keras, kurang keras. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pak Bu, cara melepaskan pengurapan dengan cara memanggil nama, kurang keras, dengan memanggil nama. Cara melepaskan kuasa dengan cara apa? Berseru, berdoa, berbicara. Maka dalam Injil Matius, kita lihat saudaraku. Ya, firman Tuhan berkata begini. Kepadamu telah kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Bukan satu kunci, tapi banyak kunci. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Dan dalam kitab Mazmur,
Daud berkata, lidahku seperti saudaraku. Hatiku meluap dengan kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku pada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Lidah saudara seperti saudaraku, ya, pena atau pulpen seorang juru tulis yang mahir. Pak Bu, perhatikan saya, lihat saya. Anda punya cek di bank, Anda punya uang di bank, dan Anda mau menguangkan cek Anda. Saudaraku, Anda harus ambil pulpen dan tulis berapa nominal yang Anda akan ambil. Tanpa Anda tulis dan Anda tanda tangan, sekalipun uang Anda ada di bank, sekalipun cek ada di tangan Anda tidak akan pernah bisa menarik uang saudara. Betul, betul. Kurang mantap, betul, betul. Nah, saudaraku, di dalam Yesus, semua adalah milik saudara. Enggak, amin. Semua adalah milik saudara. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, semua adalah milik saudara. Tuhan sudah memberikan pada saudara. Anda sudah punya tabungan di dalam Yesus. Tabungan apa? Kesehatan. Tabungan apa? Organ tubuh yang baru. Tabungan apa? Ingat, di dalam kerajaan surga ada ruangan-ruangan. Maka Tuhan kasih kunci-kunci kerajaan surga. Bagaimana cara kita mencairkan berkat yang ada di dalam surga? Tuhan pakai lidahmu seperti pena juru tulis. Artinya apa? Pakai lidah saudara untuk menguangkan cek saudara. Pakai lidah saudara untuk mencairkan berkat yang sudah menjadi milik saudara. Kita mendeklarasikan, kita mengatakan bukan supaya kita memilikinya, tapi karena itu adalah milik kita. Aminnya enggak mantap saudara. Amin. Saudara datang ke bank, Anda bawa cek, Anda tulis. Saudaraku, dan kemudian setelah Anda tulis, Anda cairkan. Anda ngomong kepada pegawai bank, ini cekku. Anda lakukan itu bukan supaya Anda memilikinya. Tapi karena Anda tahu itu milik Anda. Betul, betul. Amin. Kesehatan adalah milik saudara. Masa depan yang penuh harapan adalah milik saudara. Keselamatan itu adalah milik kita. Karena Yesus sudah melakukannya bagi kita. Nah, saudaraku, Tuhan mau Anda mencairkan dengan apa? Lidah saudara. Sebab lidahmu seperti pena juru tulis yang mahir. Maka cairkan berkatmu dengan apa? Engkau mempercayai, engkau memperkatakan, engkau mendeklarasikan, engkau mengalaminya. Gimana kabar saudara? Dengan iman, ayo angkat tangan, katakan saya. Amin. Terjadilah seperti yang kau imani dan kau katakan. Tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Haleluya. Kok enggak tepuk tangannya kurang mantap ini saudaraku. Amin. Haleluya. Shalom. Amin. Saudaraku mengatakan saya sehat kuat bukan supaya saudara memilikinya. Itu milik saudara. Shalom. Kita ke bank, kita cairkan duit. Ya, saudaraku bukan supaya saya memilikinya. Karena memang itu milik kita. Setuju enggak? Lah kalau Anda enggak punya uang di bank, Anda cairkan, enggak akan cair. Ya toh ya? You punya cek tapi enggak ada tabunganmu, enggak ada duitmu di bank. Saudaraku sampai matahari terbenam, besok terbit terbenam lagi, kagak akan cair. Tapi karena Anda tahu Anda punya uang di bank dan Anda bawa cek, Anda tulis, Anda cairkan, bank mau enggak mau, dia harus keluarkan uang untuk saudara. Hal yang sama, lewat kematian Yesus di kayu salib, semua menjadi milik saudara. Ingat, lewat saudaraku pertukaran ilahi. Saudaraku dengar, Yesus mati di kayu salib, supaya Anda yang harusnya disalib, Anda menerima kemuliaan. Amin. Kok enggak amin saudara? Pak Bu dengar. Ada yang masih merasa, apakah saya berkenan? Saya mau kasih tahu. Ketika malaikat maut melewati, ketika Paskah di Mesir, saudara, apa yang diperiksa oleh Tuhan? Apakah setiap orang di rumah itu diperiksa? Tidak. Tuhan gak meriksa, di rumah Pak Wasis, di rumah Pak Robert, siapa yang layak, siapa yang kagak? Enggak Pak Robert. Yang diperiksa oleh Tuhan apa? Di depan rumahmu ada darah apa tidak? Itu dong. Begitu ada darah, siapapun di situ, bajingan kek, pendeta kek, semuanya selamat. Siapa yang setuju? Betul. Halo. Tapi kalau ketika Tuhan melewati rumah, di dalam itu ada pendeta, di dalam itu ada santo, ada santa, tapi nggak ada darah, mati saudara.
Tapi di dalam rumah bajingan, perampok, pemabuk, tapi di situ ada darah. Malaikat akan melewatinya. Kenapa? Menghormati darah, hal yang sama. Lihat baik-baik saya. Bapa di surga enggak memeriksa kamu. Tapi apa? Periksa apakah ada darah Yesus yang ada dalam dirimu. Ketika ada darah Yesus, maka semua adalah milik saudara. Keselamatan, kemenangan, itu adalah milik saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Amin. Maka gimana cara melepaskan kuasa yang ada dalam diri kita? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kepadamu ku berikan kunci-kunci kerajaan surga. Artinya masuk surga, satu kunci, satu pintu, yaitu Yesus. Tapi di dalam surga ada berkat-berkat yang ada dalam ruangan. Dan Tuhan kasih kepadamu kunci-kunci. Dan kunci itu kalau Anda mau butuh kunci ruangan pemulihan, kunci pemulihan buka. Anda butuh berkat kesembuhan, ada ruangan kesembuhan, buka, kunci udah diserahkan. Anda butuh organ tubuh yang baru, Tuhan kasih. Saya ngalami saudara. Amin. Gimana dengan mata saya ngalamin organ tubuh yang baru. Maka saya berdoa hari ini, Anda yang butuh jantung baru, ginjal yang baru, Tuhan kasih kunci. Dan gimana cara mencairkannya? Lidahmu seperti pena seorang juru tulis yang mahir. Tulis itu, cairkan berkatmu. Maka hari ini, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Yang percaya tepuk tangan paling meriah. Katakan haleluya. Dan ketika engkau sudah mencairkan dengan lidah saudara, engkau sudah mengikat dan melepaskan dengan lidah saudara. Saudaraku, apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Engkau akan melihat sesuatu terjadi. Dan ketika dia bekerja, dia melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Amin. Hal-hal yang besar yang tidak kau pahami. Saya mau saksikan aja saudara. Hal-hal yang besar yang kita nggak pahami. Saya mau kasih tahu, 2010. Saudaraku, saya mau pinjam uang ke Pak Alek Abraham Tanu Seputra Betani Nginden. Om, pinjam uang om untuk bayar tanah om. Harga tanah saat itu 7,5 miliar, 1 hektar saudara, masih murah. 10.000 meter. Uang gereja dikumpul-kumpul cuma 2 miliar. Saudara, singkat cerita Pak Alek bilang, aku gak pinjemin. Kamu bayar. Dengan apa om? Dengan iman. Loh dia mintanya dengan uang om. Dengan iman. Singkat cerita Bapak Ibu, kita KPT, kredit kepemilikan tanah. KPT, bank-bank besar gak akan mau. Harus bank kecil. Akhirnya kita KPT di BNP, Bank Nusantara Pariangan. Bunganya cukup gede. Tiap bulan kita harus bayar, saudaraku, bunga dan cicilan. Cepet tio. Saudara, tahun 2010 kita mulai ngangsur tanah. Belum lagi bayar BTC, belum lagi operasional gereja. Saudara, kadang-kadang saya juga pusing. Gimana cara bayarnya? Satu tahun kita bisa jalani. Saudaraku, puji syukur, alhamdulillah, haleluya, saudara. 2012 saudaraku tambah berat, saudaraku, bunga mulai naik. Saya hanya berdoa, Tuhan, berserulah kepadaku. Berdoalah, saya berseru. Dan kuasa yang bekerja dalam kita. Anda lihat doa saya cuma gini, Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk bisa membayar tiap bulan cicilan tanah ini. Itu doa saya. Dan saudaraku, nanti saya mau ngajar saudara doa yang Tuhan mau. Oke? Saudara, apa yang terjadi? 2013 Tuhan menjawab lebih dari yang saya doakan dan pikirkan. Yaitu apa? Tuhan bukan ngasih saya kekuatan, ngasih kami kekuatan untuk tiap bulan bayar. Utang masih ada 4,5 atau 5 miliar lagi, 4,5 lah dengan bunga-bunga. 2013, saudaraku, Tuhan kasih itu lunas dengan cara ajaib. Gimana caranya? Honda beli tanah kita 3.000 meter. Dari perdebatan dan awal saya nggak ngasih, singkat cerita dia beli 3.000 meter tanah kita yang di belakang. Nggak ngubah apapun. Pak, udah saya beli 3.000 meter. Saya kasih Bapak tanah 5.000, saudara. Anda lihat Bapak Ibu, 3.000 dikasih 5.000, jadi 12.000. Panitia, saya tanya Pak Wewe, Pak Miming, udah Pak, ambil. Tuker guling, saya nggak mau tuker guling. Tambah bantal selimut, saya mau, saudaraku. Maksudnya apa? Utang gua ke bank, lu yang bayar. Saudara, utang saya ke bank, BNP masih 4 miliaran.
Singkat cerita Bapak Ibu, utang kami, utang gereja kita ke bank dibayar. Tanah jadi 12.000. Tuhan menjawab lebih dari yang kita pikirkan. Ketika engkau berseru, maka hari ini saudaraku, Anda lihat. Dulu hanya saya pikir, udah tanah gak tahu gimana bangunnya. Hari ini kita udah bisa bangun. Saudaraku, baru 50%. Kita udah running, kita udah ibadah di sana saudara. Ruangan yang muat 5.000 belum selesai. Saya kemarin naik ke atas, Tuhan gimana cara menyelesaikannya? Tuhan hanya bicara, berserulah kepadaku. Aku akan menjawab kamu. Dan lebih dari apa yang kamu pikirkan dan doakan, aku akan menyelesaikannya bagimu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Saya percaya, gak usah takut, gak usah ragu. Tepuk tangan paling meriah, tepuk tangannya kurang keras. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya ini lihat, ini. Oke, kita tahu sekarang gimana cara mencairkan setiap berkat yang kita perlukan. Lidahmu seperti pena seorang juru tulis yang mahir. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Pak, Bu, shalom. Hati-hati dengan perkataan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Ya Pak Brimob, saya mau tanya, Bapak sama Ibu jadi suami istri karena apa? Karena lidah. Ketika Pak Brimob berkata, aku Revan, mengambil engkau, siapa nama istrinya? Bu Revan. Gitu. Jadi istriku yang sah dan satu-satunya. Begitu Pak Revan ngomong begitu, saudaraku, saya akan tanya kepada Ibu Revan, Bu, apa jawabmu? Sebentar Pak Pendeta, saya pikirkan dulu, jadi suami istri enggak? Enggak. Nanti Kesia, ketika nanti kamu menikah, kamu digandeng sama papamu ke sini. Saya akan tanya ketika seorang pria ngomong, aku siapalah namanya, mengambil engkau Kesia, menjadi istriku yang sah. Dan satu-satunya bla 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 bla. Saya tanya, Kesia, apa jawabmu? Saya pikir dulu enggak jadi. Tapi ketika Kesia ngomong, ya Pak, aku menerima kamu menjadi suamiku. Saudaraku, karena dua orang mengucapkan, terjadilah berkat. Hari ini juga, ayo, berapa banyak engkau diberkati Tuhan? Gimana kabar saudara? Engkau terus naik dan tidak turun? Jadi kepala dan bukan ekor? Amin. Tepuk tangan paling meriah. Ya. Yes. Efesus 6 ayat 20, Efesus 6 ayat 17-18 tadi berkata demikian, saudaraku. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Apa maksudnya berdoa dalam roh? Yuk kita lihat saudara, sekarang ini Tuhan mau Anda berdoa. Halo? Oke, saudaraku? Enggak, ntar dulu, judulnya dulu. Berdoa dalam roh artinya, baca sama-sama. Kurang keras, berdoa dalam roh artinya berdoa dengan bahasa roh. Berdoa dalam roh artinya berdoa dengan bahasa roh. Kurang keras, baca lagi. Berdoa dalam roh artinya Tuhan mau kamu berdoa dalam bahasa roh. Mungkin ada di antara saudara, Pak saya belum dibaptis Roh Kudus, saya belum berbahasa roh. Terus gimana? Gampang. Kalau Anda belum berbahasa roh, berdoalah saudaraku pakai bahasa akal budi. Setelah itu Anda pakai bahasa roh universal. Yaitu apa? Haleluya. Saudaraku, puji Gusti. Orang Jawa, orang Sunda yang tahu. Orang Rusia enggak tahu. Puji Tuhan, orang Korea enggak tahu. Tapi kata haleluya, semua orang Kristen di seluruh dunia tahu. Itu bahasa dari surga ditaruh. Haleluya. Artinya semua sama. Bilang sama saya haleluya. Jadi saudaraku, ketika Anda berdoa, doa dengan roh. Sebab apa? Akal budi Anda terbatas. Berdoa dalam roh artinya berdoa dengan, kurang keras, berdoa dengan bahasa roh. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, nih ibarat mobil tadi. Ketika kita berseru memanggil nama Yesus, kita sedang start. Tapi ketika kita berdoa, dan kemudian berdoa lagi dalam bahasa roh, kita sedang ngegas mobil itu untuk jalan. Gigi 1 tambah gas lagi. Naik gigi 2 tambah gas lagi. Gigi 3 gas lagi. Gigi 4, gigi 5 gaspol. Maka Anda akan terus mengalami kemenangan dan percepatan ketika Anda berseru berdoa kepada Tuhan. Dan berdoalah dalam bahasa roh. Kenapa saudara? Sebab akal budi kita terbatas. Roma pasal 8 ayat 26 berkata demikian.
Roma 8 ayat 26, saudaraku. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi, baca yang keras. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan amin. Nih Bapak Ibu, keluhan yang tidak terucapkan. Saya mau tanya pada saudara. Menurut saudara saya tiap hari doain jemaat enggak? Oh enggak, aduh sembarangan. Menurut saudara saya tiap hari doain jemaat enggak? Halo? Iya. Saya doain Pak Roberto enggak tiap hari? Iya. Saya doain Pak Petrus enggak? Iya. Saya doain Ibu enggak? Tiap hari. Saya doain Pak Brimob? Iya. Saya doain saudara? Iya. Mungkin ada yang tanya, emang Bapak tahu nama saya? Enggak. Saya enggak hafal nama jemaat semua. Kalaupun saya tahu nama saudara, saya enggak tahu pergumulan saudara dengan detail. Maka kalau saya berdoa dengan akal budi saya, terbatas. Maka saya berdoa dengan apa? Roh. Berdoa dalam roh artinya apa? Berdoa dalam bahasa roh. Saudaraku, ayatnya tadi dikatakan, ya saudara, bentar, Efesus 6, saudaraku, dan 1 Korintus tadi, ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Akal budiku tidak turut berdoa. Roma 8 ayat 26, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, ada keluhan-keluhan yang tidak terucap oleh akal budi, diucapkan oleh roh. Amin. Jadi ketika saya berdoa untuk saudara, ada keluhan yang enggak terucapkan oleh akal budi saya. Siapa? Contoh, nama saudara. 2, problem saudara. Masalah saudara, pergumulan saudara, apa yang saudara hadapi. Saya enggak bisa detail berdoa. Tapi ketika saya berdoa dengan roh, Roh Kudus yang berdoa, saudaraku, untuk saudara. Dan doa di dalam roh pasti berkenan kepada Tuhan. Karena tidak ada kedagingan di situ. Katakan amin. Maka saudaraku, yuk latihan. Saya mau ngajak Anda praktek. Gimana cara melepaskan pengurapan yang ada dalam diri kita dengan cara memanggil nama? Ayo, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lagi katakan. Lagi katakan. Lebih keras lagi katakan. Amin. Itu cara melepaskan pengurapan. Cara melepaskan kuasa, berseru, berdoa. Berdoa dengan apa? Ketika akal budi sudah gak mampu, berdoa dengan roh. Saya mau saksikan buat saudara. Saya berdoa dengan bahasa Indonesia paling lama 30 menit. Udah gak mampu lagi ngomong. Terus apa yang saya doakan? Saya pakai doa pakai bahasa roh. Ketika saya berdoa dengan bahasa roh, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maka hari ini ayo kita praktek. Ayo 1 menit sama angkat tangan. Yang udah berbahasa roh yang belum pakai bilang haleluya haleluya. Yuk 2, 3. Korapasyata karalabalabala. Hiralapasyata karalabalabala. Hiralapasy kiralabalabala. Haleluya. Hinaralamasy kinaralabalabala. Kuralapasyata karal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 a. Kuralapasyata karabalabalabala. Kuralabalabalabalabalabalabasy kiralabalabala. Kuralapasyata karalala. Kuralapasyata kalabalabalabala. Angkat tanganmu, katakan haleluya. 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 Kuralapasyata kalabala. Amin, amin, amin. 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 Jangankan saya doain saudara. Jangankan saya bisa tahu masalah saudara. Coba lihat kiri kanan saudara, suami saudara, istri saudara. Coba perhatikan, saya mau tanya, Anda tahu apa yang dipikirkan suamimu? Belum tentu tahu. Bang Robert tahu apa yang dipikirkan ibu sekarang? Enggak tahu, saya tahu. Dia minta berlian ke Bapak.
Betul Bu? Oh betul katanya, puji Tuhan. Bercanda. Shalom. Shalom. Amin. Bu Santi tahu apa yang suami pikirkan? Enggak tahu. Pak Rudi tahu apa yang Bu Rudi pikirkan? Enggak tahu. Apa masalah mereka? Enggak tahu. Shalom. Boy, tahu istrimu lagi mikirin apa? Habis ini mau makan apa? Mungkin begitu saudaraku. Saudara shalom. Nah makanya ketika kita berdoa dengan roh, artinya berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Next saudaraku, yang kedua. Ini pertama tadi itu, kedua. Berdoa dalam roh untuk setiap situasi, kondisi Anda. Lidahmu adalah pena juru tulis yang mahir. Sekarang pakai lidahmu. Berdoa dengan roh, bahasa lidah, dengan bahasa roh untuk setiap sikon saudara. Ayatnya di mana? Kita buka, saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Baca yang keras. Kata dalam doa dan permohonan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 ini sama. Terjemahannya dengan Efesus 6 ayat 17-18 tadi. Sama. Kemudian Bapak Ibu yang lebih luar biasa ketika Anda berdoa dengan roh, yaitu berdoa dengan bahasa roh ayat yang ketujuhnya, saudaraku, next saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu. Kata memelihara diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjaga seperti saudaraku garnison, tentara, menjaga situasi dan kondisi. Artinya ketika Anda berdoa dengan roh, damai sejahtera Allah seperti tentara menjaga Anda. Damai sejahtera Allah menjaga hati dan pikiranmu untuk tetap tenang, untuk tetap berjalan dalam kemenangan. Udah amin saudara. Maka pakai doa dalam bahasa roh. Katakan dengan saya doa dalam bahasa roh. Berseru dengan roh kita. Amin. Berikutnya saudaraku. Berikutnya. Berdoa dalam roh, akses mendapat hikmat. Kenapa Bapak Ibu? Nih, ketika saya berdoa dengan roh, ayatnya di mana? Yuk kita buka. 1, 2, 3. Baca sama-sama, 2, 3. Oke, thank you. Oke, cukup sebentar. Saya mau kembali sebentar. Sini Petrus, saya kasih contoh. Pak, Bu, lihat saya. Misal ini Roh Kudus, ini saya. Ketika saya terima Yesus, Yesus taruh rohnya di dalam diri saya, yaitu Roh Kudus. Manunggal dengan saya. Dia ada dalam saya. Ketika saya berdoa dengan bahasa roh, siapa yang membawa doa saya kepada Allah? Bukan saya lagi, tapi Roh Kudus. Dia membawa doa saya ini. Kenapa? Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Anda berdoa untuk orang tuamu, Anda berdoa untuk istrimu, Anda berdoa untuk masalahmu. Roh Kudus yang menyampaikan doa ini kepada Tuhan. Dan doa yang Roh Kudus sampaikan tentunya tidak ada kedagingan sama sekali. Itu bagian yang tadi pertama ya, saya kembali ke sana. Maka kenapa saya menganjurkan saudara berseru kepada Tuhan dalam akal budi, berseru kepada Tuhan dalam roh saudara, berdoa, berbahasa roh, bernyanyi dengan roh. Katakan amin. Ketika engkau berdoa seperti ini, ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Contoh, saya berdoa untuk Pak Petrus saudara. Saya hanya tahu dia seorang ayah dari satu anak. Dia seorang suami dari satu istri. Masalah pergumulannya saya enggak tahu. Tapi ketika saya berdoa dengan roh, dengan bahasa roh, Roh Kudus membawa doa ini kepada Tuhan untuk setiap pergumulan dia dan sebagainya. Itu cara rohnya bekerja. Sekarang kembali ke poin yang berikutnya. Ketika kita berdoa dengan roh, kita mendapat akses hikmat Tuhan. Kenapa? Ayatnya tadi ada, berdoa dalam roh, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah
dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi oleh hikmat roh. Pak Bu, begini Pak Bu. Shalom. Lihat saya baik-baik. Ketika saya berdoa dengan roh, saya berbahasa roh. Roh Kudus membawa doa saya kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat, akses kepada hikmat. Hikmat untuk apa? Menyelesaikan masalah. Saya beri contoh saudara, saya beri contoh. Ya, ketika saya mendoakan, saya lagi putek, jalan buntu, mau ngapain gak ngerti. Berdoa apa? Udah, ketika saya berdoa dengan bahasa roh. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan hikmat. Ini loh cara menyelesaikan. Cara pandang saya berubah terhadap masalah. Masalah tetap ada, tapi Tuhan mengubah cara pandang saya untuk menyelesaikan masalah. Anda akan dapat hikmat untuk menyelesaikan satu persatu pergumulan saudara. Anda dapat hikmat untuk menyelesaikan tugas-tugas saudara. Anda dapat hikmat untuk menggembalakan seperti saya. Contoh Bapak Ibu, saya bukan sarjana ekonomi. Saya bukan sarjana akuntansi manajemen. Tapi Tuhan kasih saya hikmat untuk memanage keuangan gereja ini. Sehingga kita saudaraku, Bapak Ibu kalau Anda boleh lihat ke Baros, udah 75 miliar habis tuh uang. Dari mana? Gimana cara manage? Gimana saudaraku cara memanage keuangan gereja? Kok bisa? Saya bukan manajemen, saya bukan saudaraku sarjana ekonomi. Tapi ketika saya berdoa dengan roh, Tuhan kasih hikmat. Ini loh cara mengelola uang. Nanti bulan Mei saya akan khotbah kekuatan mengelola keuangan. Gimana cara mengelola keuangan sehingga engkau, saudaraku, karena salah satu kekuatan memperoleh kekayaan adalah kekuatan untuk mengelola keuangan. Katakan amin. Ketika engkau berdoa dengan bahasa roh, Tuhan kasih hikmat kepadamu. Ayo 1 menit berbahasa roh, angkat tanganmu. Haleluya. Haleluya. Ora pasyata kala mala masyete keleme. Hera la pasyata kara la bala. Hera la pasyata kara la ma. Hera pasyata kara la ma. Hera la pasyata kara la bala. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya ketika Anda berdoa dengan roh, Tuhan kasih hikmat untuk saudara. Pulang dari tempat ini, Tuhan berikan tuntunan, hikmat untuk Anda menyelesaikan masalah Anda. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Yang terakhir katakan alhamdulillah. Puji Tuhan. Karena mau selesai, amin. Bilang sama saya, puji Tuhan. Amin. Yang terakhir kita lihat saudara. Doa dalam roh, baca yang keras. 1, 2, 3. Ayatnya di mana? Doa dalam roh membuat kita menerima penyegaran dan perhentian. Yesaya 28. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat dan oleh orang-orang yang berbahasa akan berbicara kepada bangsa ini. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang berlogat ganjil dan berbahasa asing? Ayat yang ke-12-nya. Dia telah berfirman kepada mereka yang berlogat ganjil, yang berbahasa asing. Yaitu apa? Inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka, orang-orang Yahudi, tidak mau mendengarkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika engkau berlogat ganjil, ketika engkau berbahasa asing, alias berdoa dalam roh, engkau akan mendapat istirahat, ketenangan, kesegaran. Mungkin Anda berkata, Pak ini apakah betul ayat ini begitu? Paulus mengutip Yesaya 28 ketika dia membahas tentang bahasa roh dalam 1 Korintus 14. Ayat yang ke-28, kita lihat saudaraku.
Mana tadi, Alin? Dalam hukum Taurat, 1 Korintus 14 ayat 21. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Baca yuk, 1, 2, 3, ayat 21, 2, 3. Lebih keras, dalam hukum Taurat ada tertulis, amin. Saudaraku, Paulus dalam 1 Korintus 14 sedang membahas tentang karunia. Salah satunya karunia bahasa roh. Dan ayat ini dia kutip dari Yesaya pasal 28 tadi. Yuk kita kembali ke Yesaya 28, saudara. Kebahan Yesaya 28, mana ya? Berbunyi demikian, saudara. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Apa maksudnya ayat 28 ayat 12-nya? Inilah tempat istirahat. Inilah tempat perhentian. Kepada orang-orang yang letih, lesu, lemah, lelah. Inilah tempat peristirahatan kamu. Shalom. Pak Bu, lihat saya. Ketika engkau mungkin ngurus perusahaan, ngurus pabrik, ngurus toko, ngurus pekerjaan, ngurus rumah tangga, Anda udah capek, lelah, udah bingung mau ngapain. Doa dalam roh. Ketika engkau berbahasa ganjil, bahasa asing. Bahasa asing di sini bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa roh. Maka Paulus kutip ayat ini dalam 1 Korintus 14 tadi ayat 21. Kepada mereka yang berbahasa asing. Ini dikutip di sini. Saudaraku, ini bicara apa? Ketika praktekkan ini. Ketika saudara berdoa dalam bahasa roh. Tuhan kasih kamu istirahat. Tuhan kasih kamu rest. Tuhan kasih kamu kesegaran. Sehingga engkau seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Salah satu cara Tuhan memberikan Anda istirahat, ketenangan, damai sejahtera, percaya adalah berdoa di dalam roh. Yaitu berdoa dengan bahasa roh. Bangkit berdiri, ayo praktekkan. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama katakan, haleluya, Yesus sanggup. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat tanganmu. Yesus sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Angkat kedua tangan, katakan Yesus sanggup buka
Rapasyanda karala pala. Mari saudaraku sembah berbahasa roh. Tuhan memberikan istirahat, Tuhan memberikan kesegaran kepada setiap Anda. Lepaskan kuasa yang ada dalam diri Anda. Dengan cara Anda berseru, berdoa, Dia akan menjawab lebih dari yang kau pikirkan, lebih dari yang kau doakan. Amin, amin. Amin. Urapasyata karala. 1 menit lagi, bahasa roh. Semuanya jangan diam diri. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Urapasyata karala pala. Urapasyata karala pala. Akses untuk mendapatkan hikmat. Haleluya. Mari katakan, Yesus aku buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Lagi katakan, angkat tanganmu. Yesus aku buka jalan. Amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Mari katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Aku percaya di atas kepala orang benar ada berkat Tuhan yang melimpah-limpah, melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Taruh tangan di atas kepalamu, katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
kedua tangan saudara saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Dalam pergumulan, dalam masalah, dalam apapun keadaan saudara. Ingat baik-baik, pengurapan Tuhan ada di dalam dirimu. Akan terlepas dalam situasi dan kondisimu ketika setiap saudara, setiap Bapak Ibu berseru memanggil nama Yesus. Untuk setiap keadaan saudara, engkau sedang melepaskan pengurapan itu. Dan pengurapan itu akan membawamu mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika engkau melepaskan kuasa dengan engkau berdoa, berseru, bahkan berseru berdoa di dalam roh, engkau akan melihat kuasa Yesus yang ada dalam dirimu akan dilepaskan kepada keadaanmu. Maka dia melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang Anda doakan dan pikirkan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya akan mendengar kesaksian dari banyak orang, kesaksian dari Bapak Ibu Saudaraku. Mulai hari ini, pertolongan, mujizat, kelepasan terjadi dalam kehidupan, kesehatan, keuangan, bisnis, pekerjaan, studi, karir, semuanya akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Sebagai tanda syukur dan hormat, kami akan membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur. Sebab Engkau telah memberkati kami. Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah ke kasih-kasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat menabur. Bapak Ibu bisa menabur secara langsung, mulai kantong-kantong yang tersedia ataupun secara online. Boleh melalui transfer ataupun scan QRIS. Baik, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Taburan persepuluhan ada di BCA 514 110 10. Dan juga taburan pembangunan ada di BCA 514 080 90 90. Baik, sebelum pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersama-sama kita beribadah di tempat ini, amin. Ada 4 jam ibadah, ada pukul 7, 9, 11 dan juga pukul 5 sore. Dan setiap jam ibadah ada juga ibadah untuk anak-anak GC. Dan Bapak Ibu juga ada ibadah di Baros pukul 8 dan pukul 10.15. Ada 2 jam ibadah di Baros dan di tempat ini ada 4 jam ibadah. Youth Service setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Azalea Room. Mari ajak anak-anak youth. Dan kemudian ada Gen Z Service setiap hari Sabtu pukul 16.30 bertempat di BFA Baros. Selanjutnya, setiap hari Rabu tempat ini ada ibadah Worship Revival Center, tapi untuk minggu ini karena bertepatan dengan hari libur Idul Fitri, jadi kita makan opor bersama di rumah ya, jadi tidak ada WRC secara onsite, tapi ada WRC secara online, seperti itu. Baik, dan juga setiap hari Kamis ada WRC di Baros pukul 18.30 juga. Hari Rabu dan Kamis ini WRC diadakan hanya online, dan untuk minggu depan kembali kita boleh bersama-sama onsite. Selanjutnya ada talk show yang luar biasa, ini talk show untuk Gen Z ya, anak-anak youth, dilayani oleh Pastor Raguel Lewi, ada di tanggal 12 April, pukul 4.30 bertema Love, Sex, and Dating. Pastikan anak-anak Gen Z untuk boleh bersama-sama hadir, dan juga parenting juga ya. Kemudian ada KKR Paskah, dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro, hari Sabtu, tanggal 19 April, di BFA Baros House of God. Call center ada di layar Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan boleh menghubungi call center ataupun ada di meja counter di depan. Baik, ibadah kita telah selesai, sedang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.